Halo, selamat siang sedulur semua. Ini saya mau sharing tentang Toyota Calya ya, mesin 1200 cc yang banyak keluhan itu. Keluhannya mesinnya ndut-ndutan, ngelitik, dan mungkin kalau udah panas dia nggak mau lari gitu. Kalau buat tanjakan juga payah, apalagi kalau maaf bensinnya bukan isi pertamax gitu loh. Kadang kita sudah mengikuti anjuran dari pabrikan untuk pakai bensin yang beroktan minimal RON 92 atau oli yang sayanya 0W20 atau 5W30. Kadang masih suka merasakan gejala ngelitik. Nah, di sini saya kemarin sempat percobaan. Saya penasaran dengan busi Denso Iridium bawaan Calya ini. Nah, sebelumnya saya memang merasakan gejala ngelitik, dut-dutan, apalagi kalau itu tadi saya ceritakan mesin sudah mulai panas dan segala macam. Padahal saya memakai bahan bakar yang sudah sesuai dengan anjuran dan oli juga sudah menggunakan sesuai anjuran. Tapi ternyata masalahnya terletak di sini. Di sini busi Denso Iridium ini menurut buku petunjuk manual dari pabrikan, dia harus memiliki celah busi di sini nih. Ini celah busi ini nih. Itu celahnya itu harus nih di sini, di tengah-tengah ini nih. Kurang fokus ya. Nah, di sini nih. Ini celah di sini itu harus 1,1 mili menurut buku. Nah, saya iseng-iseng bongkar. Nah, saya ukur sendiri pakai ini filler, namanya filler gauge. Ini filler sebenarnya dipakai untuk setelan klep, dan kalau untuk yang setelan busi sebenarnya ada lagi jenisnya. Cuman ini ada setelan klep yang saya pakai untuk nyetel itu. Di sini ada angka 0,6, sini 0,4, 0,5. Nah, ini busi yang sebelumnya saya gunakan di Calya. Saya sampai penasaran sampai 2-3 kali ganti busi. Kok mobil saya nggak enak? Saya berasumsi, ini coba saya setel celahnya. Ini busi yang belum saya utak-atik, saya belum apa-apain. Saya setel di sini. Di sini harus menggunakan dua jenis ini nih. Ini 0,5, ini 0,4, jatuhnya 0,9 kalau digabung. Jadi sewaktu kita setel begini, nah kita setel seperti ini, nih tepatnya begini, itu celahnya itu cuma 0,9, sedangkan di manual produknya, di manual booknya dimintanya 1,1. Alhasil saya setel sendiri pakai filler ini. Jadi yang saya ambil angkanya itu adalah yang 0,6 dan 0,5. Jadi kalau dijumlahin kan jadi 1,1 mili. Nah, sewaktu sudah saya setel semua di sini, dia masuk 1,1 mili. Udah saya setel nih ke 4 busi nih, semuanya nih, saya setel semua. Pokoknya 1,1 mili aja jarak kerenggangannya begini. Tapi hati-hati ya, kalau ini iridium juga sangat sensitif, jadi jangan sampai dipaksa. Gitu loh. Jangan sampai dipaksa masuk ini fullernya. Jadi harus pelan-pelan, harus lembut lah cara itunya ya, cara nyetelnya. Dan alhasil setelah sudah saya setel 1,1 mili, saya pasang, dan semua gejala ngelitik, dut-dutan itu sudah hampir tidak timbul lagi. Apalagi AC menyala kan biasanya bebannya terlalu berat. Dan saya pakai perjalanan kemanapun aman-aman aja, nggak ada masalah. Sepele sebenarnya. Ini gap busi ini ternyata penting juga untuk performa kendaraan kita. Kita juga sebenarnya sebagai konsumen juga harus jeli ya. Jangan cuman bisa beli doang terus langsung pasang gitu. Tapi kita harus cari dulu manual celahnya itu berapa, karena ini sangat penting banget. Kalau ini nggak sesuai, saya jamin juga mobil dipasangin alat apapun, tidak akan berpengaruh besar.
ini nih kuncinya nih, celah busi. Coba ini juga bisa diterapkan ke kendaraan lain ya. Coba kita bedah buku manual booknya, kita lihat celah businya yang diinginkan berapa, tapi kode busi jangan lupa ya, harus sesuai juga. Dan juga bahan bakar yang dipakai, oli yang dipakai juga harus sesuai. Kalau itu semua udah kita sesuaikan, terakhir ini periksa celah busi kita gitu loh, periksa celah busi sesuai manual. Kalau perlu kita lakukan sendiri dengan filler ini, gampang kok caranya. Nah dengan ini semuanya itu ternyata bisa teratasi. Mobil saya sekarang jadi nggak ada kendala, enak-enak aja dipakai sampai sekarang. Jadi selama 4 tahun saya pakai sih mobil saya, tahun 2016 Calya G manual. Terus selama 4 tahun jujur aja kadang di servis ya memang di bengkel resmi secara berkala, tapi enaknya cuman sebentar, abis itu ngelitik lagi. Saya juga sempat konsultasi juga sama mekanik di sana gitu, cuman ya memang ini faktor kejelian kita juga gitu loh, karena ini busi Denso sebenarnya bisa dibilang juga busi nggak boleh disetel-setel ya, tapi di sini saya hanya mencoba untuk mengembalikan dia ke posisi ukuran yang semestinya gitu loh, yang menurut manual book. Ternyata setelah ini saya beli sampai banyak banget saya beli, ukurannya cuma 0,9, ya otomatis ya ini saya setel sendiri gitu loh gitu. Jadi ya sudah, ini juga hal ini sudah saya sampaikan kepada bengkel resmi yang terkait untuk sebagai masukan aja sih sebenarnya, supaya kita juga sama-sama bisa mengkoreksi, bisa membangun gitu. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudara-saudara semua supaya bisa belajar juga. Kita jangan hanya bisa pakai mobil aja, tapi kita juga harus bisa tahu bagaimana cara merawatnya. Kita juga bagaimana bisa dipakai juga nggak menyusahkan nantinya di tengah jalan. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang.